Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh ad-da'i ila kulli khairin wa ridwan. Hibati fillah, saudara-saudara seiman dan seaqidah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang bisa berkumpul kembali hadir di malam Kamis, acara atau kegiatan rutin kita untuk mendalami bacaan kita terhadap Al-Quran, dan kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang terus di atas petunjuk beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Wajiz. Alhamdulillah di minggu-minggu yang lalu kita sempat membahas tentang masalah sholat tatawwu'. Insyaallah sepertinya sholat mungkin panjenengan sudah banyak mendengarnya ya, di khutbah Jumat atau di kajian masjidnya masing-masing atau di YouTube dan lain sebagainya. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk di Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Ini semoga nanti 3 kali pertemuan kita coba praktek untuk mengurus jenazah ya. Dimana apa saja yang seharusnya kita lakukan supaya nanti kita tidak peka, maksudnya tidak nyuruh orang lain kalau keluarga kita sedang ada yang meninggal dunia. Seharusnya keluarga yang paling berhak ya. Jadi saya pernah ikut sholat jenazah takziah juga di belakang sana, belakang kampus UMY. Ada orang punya anak disekolahkan sekolah tinggi dan sebagainya, tapi ternyata apa, dia tidak bisa menyolatkan orang tuanya karena nggak hafal doa-doa sholat. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi anak-anak kita, saudara-saudara kita itu diajarkan masalah ini, karena yang berhak menyolati kita, yang mengurus jenazah kita adalah anak-anak kita dan saudara-saudara kita dan tetangga kita, sahabat, seperti itu. Jadi ilmu ini harusnya benar-benar kita kuasai ya? Karena yang namanya kematian itu pasti akan datang pada siapapun ya, karena posisi kita sebagai manusia itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Khalifah. Khalifah itu apa? Dalam bahasa Arab adalah yukhalifu ba'duhum ba'dha, saling bergantian ya, enggak ada orang hidup selamanya ya. Mesti bergantian, yang atas mesti ke bawah nanti, seperti itu. Enggak mungkin di atas terus. Orang naik pohon ya, enggak turun ya, repot itu. Jadi manusia seperti bergantian ya. Jadi ternyata di situ ada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Baik. Wa man hadarahu al-mautu minal muslimin nudiba li ahlihi ay yulqinuhu asy-syahadah. Siapa saja yang dihadiri atau dia didatangi oleh kematian dari kalangan orang-orang muslim, maka sangat diharuskan bagi keluarganya untuk mentalkinkannya ya. Laqinu yulqinu, laqana yulqinu itu mentalkinkan. Talqin itu udah bahasa Indonesia ya. Itu mengajarkan orang yang sekaratul maut itu sebuah ucapan ya. Apa yang disuruh? Syahadah. Syahadah itu adalah persaksian ya. Dia mengakhiri kalimatnya di dunia itu, dia mengucapkan persaksian untuk apa ya. Kadang ada yang
berucap dengan wasiat, tolong nanti ya anak ini dapat harta gini, meninggal. Nah, diakhiri dengan wasiat. Ada yang mengakhiri dengan sujud, ada yang mengakhiri dengan baca Quran macam, ya. Tapi ketika sekaratul maut itu ada di depan kita, misalkan kita lihat saudara atau bapak kita, anak kita, istri kita sedang sekaratul maut, ya, maka di situ kita disunnahkan untuk mentalkinkannya. Hadisnya an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah bersabda, talkinkan orang yang akan meninggal, maksudnya sedang dia sekaratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Jangan dibacakan Yasin sedang gitu aja. Jangan sibuk ya nyari sertifikat rumah dan sebagainya, ya. Jangan. Orang meninggal itu ajarkan dia kalimat la ilaha illallah. Walaupun kalimatnya simpel tapi susah diucapkan. Ya, susah bagi siapa? Bagi kalau amalnya selama di dunia itu tidak didasari dengan kalimat itu. Jangan gampang kok ngapal la ilaha illallah selesai. Kalimat ini ya, kalau orang-orang terdahulu di zamannya Rasulullah hanya mengucapkan kalimat ini tidak berani. Makanya di dalam kitab Usul As-Salasah, kesyirikan orang terdahulu jauh lebih parah kesyirikan orang sekarang. Ya. Kalau dulu dia nggak berani mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya mereka tahu. Ya. Tapi orang sekarang disuruh mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali dia bisa. Tapi entah itu efeknya nggak ada sama sekali. Kalau dulu konsekuensinya harus tinggalkan semua Tuhan-Tuhannya. Lat, Uzza, Manat itu harus hilang, harus dijadikan Allah itu sudah satu-satunya. Tapi kalau sekarang la ilaha illallah, ntar minta sama dukun, repot itu. Minta sama keramat-keramat, percaya sama cincin, ya, mangkal balak dan sebagainya. Nah, berarti la ilaha illallah tidak masuk ke dalam hati, maksudnya dia tidak memahaminya. Wa inna ma amara Nabi bitalqin raja'a ayyakuna akhiru kalamil mayyit la ilaha illallah. Bahwasanya Nabi memerintahkan talqin itu dengan harapan supaya kalimat yang terakhir keluar dari mulut lisan orang tersebut adalah la ilaha illallah. Karena Rasulullah mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir kalimat terakhir dari lisannya menutup dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini adalah kalimat, kalau dibahas hadis yang simpel ini perkata per kata itu akan menjadi buku, ya. Cuman Nabi mengatakan siapa yang mengatakan akhir dari kalimatnya la ilaha illallah maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, kalau dibahas dari sisi nahunya, dakhala di sini adalah menggunakan fi'lul madi, namanya sudah terjadi. Ya, maksudnya Nabi tidak menggunakan kalimat sedang akan masuk surga, tapi menggunakan kalimat yang telah, berarti sudah menjadi kepastian, ya, dia akan masuk surga. Gitu. Ya, karena nanti di akhirat itu ada hadis bitokoh, ada di Fathul Majid, kitab itu diceritakan tentang kalimat la ilaha illallah. Ada orang penuh dosanya dengan hidupnya, ya, dosa semua dikerjakan, tapi dia punya satu, ya, amalan itu la ilaha illallah. Bukan amalan teror la ilaha illallah, enggak gitu maksudnya. Maksudnya dia yakin bahwasanya kalimat itu dia imani dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu cuman itu dia punya. Dia lihat dosanya sebanyak gunung, ya, seluas langit. Ini sudah enggak mungkin masuk surga ini, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan kalimat itu, ditimbang dengan dosanya jauh lebih berat kalimat itu, dia dimasukkan surga. Ya. Tapi jangan kita berpikir wah apa dosa berarti enggak gitu.
Ya, iya kalau kita matinya dalam keadaan beriman dengan kalimat itu, repot ya. Jadi amalan kita dengan kalimat ini harus seimbang ya. Nah gitu. Ini dasarnya. Jadi yang namanya kalimat la ilaha illallah itu jangan kita gampangkan ya. Jadi benar-benar kita faham. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang terdekat saja sama beliau itu adalah siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu adalah paman yang ngasuh beliau sejak kecil, ya, sampai dibawa ke bawa berdagang ke Syam, ya, sampai mau diambil oleh orang-orang Yahudi dan Nasara untuk dibunuh, beliau juga yang bela, ya. Tapi ternyata di akhirnya beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang disedihkan oleh Nabi kita. Hanya sampai ayat itu turun, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya kamu itu tidak punya hak wahai Nabi Muhammad ya untuk merubah seseorang. Tugas Anda itu adalah sampaikan saja. Ya, hidayah, taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disampaikan yang benar, dia terima atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima berarti dia mendapatkan hidayah atau taufik. Kalau tidak diterima berarti ya sudah, dia tidak mendapatkan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bermain takdir di situ. Wah, takdir saya udah jadi bejat ini. Enggak bisa. Ya, karena kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang harus kita lakukan ya ketika ada jenazah ya? Sejak diciptakannya Adam turun ke dunia, di situ Qabil dan Qabil saling bermusuhan ya, bunuh, bingung gimana caranya. Kemudian Allah mengirimkan isyarat dengan burung dan sebagainya di sejarahnya. Nah, di sini ternyata sudah mulai perjalanan manusia sejak di sana masalah kematian dan jenazah. Fa idza qada wa aslama ar-ruh fa 'alaihim 'iddatu asya. Kalau sudah ruh itu keluar dari tubuh kita ya, sudah lepas dari jasad kita ini, fa 'alaihim 'iddatu asya, maka orang-orang yang masih hidup dia punya kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah, pertama dan kedua disebutkan di sini, ay yughmidu 'ainaihi wa yad'u lahu. Dia harus menutup dua matanya dan mendoakannya. Ini dua hal ini. Kalau kita melihat sakaratul maut ya, maka dia akan terbuka matanya, enggak kedip lagi ya. Saya pernah melihat ustadz misalkan meninggal tapi matanya tertutup, orang buta misalkan gitu ya, enggak apa-apa. Ini adalah ketika orang yang normal matanya, dia kata Rasulullah SAW itu disunahkan untuk menutupnya kalau ruhnya sudah lepas, dan disunahkan untuk mendoakan. Ini harus dihafal ya, doanya harus dihafal. Nanti kita ganti doa dengan doa ini juga. Kalau udah hafal yang doa yang keluar rumah, karena ini penting ya, sehingga nanti kita mau ada keluarga kita meninggal, enggak menang saja, tidak hanya dengan nangis saja seperti itu. Dari Ummu Salamah, ini Ummu Salamah qalat, dakhala Rasulullah sallallahu ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Nabi masuk ke Abu Salamah, beliau wafat ya, beliau dalam keadaan meninggal dunia, wa qad syaqqa basaruhu, dan mata beliau itu terbuka melihat ke atas. Fa aghmadahu, dan beliau menutup mata Abu Salamah. Qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalau ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata itu mengikuti ruhnya. Jadi dia mengikuti terus. Ruhnya kemana? Diikutin ya oleh matanya. Ruhnya kemana? Kalau ke samping enggak, balik ke atas ya, karena ruh itu dicabutnya ke atas, mungkin di samping ke arah timur ya. Jadi tidak ada pertanyaan, ruh Ustaz, bisa nggak ruh itu ke samping ke barat? Nggak bisa
ya kan namanya nyabut itu ke atas, ya. Fadajja nasun min ahlihi. Kemudian ada dari seseorang dari kalangan keluarga Abu Salamah ini ternyata nangis-nangis, ya. Lihat Abu Salamah sudah meninggal dunia. Faqala la tad'u ala anfusikum illa khairin bi khairin. Kata Rasulullah, jangan kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Ya. Jadi ada keluarga meninggal, maka kita menangis walaupun ada rasa belum terima, belum ini, ya. Nangis gak apa-apa. Tapi jangan sampai nyabi-nyabi rambut kemudian apa dan sebagainya, ya. Diajar Rasulullah menangis gak apa. Nabi pun menangis ketika Ibrahim, ya, ketika Abdullah meninggal dunia, ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat pada saat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan, ya. Nah, kalau malaikat bilang amin, mesti Allah terima, karena malaikat itu adalah jauh dari kemaksiatan, nggak pernah berbuat dosa. Itu. Jadi ucapan yang baik-baik, ya. Makanya kita disunahkan tsumma qala, hendaknya kalian, ya, berkata yang baik. Nabi kita bersabda, Allahumma ghfir li abi Salamah. Ini doanya yang Nabi kita ajarkan. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, misalkan Pak siapa, ya, Fulan, ya. Allahumma ghfir li abi fulan. Allahumma ghfir bapak ini dan sebagainya. Itu, ya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya, ya, di tempat yang mahdiyin, orang yang Kau berikan hidayah. Wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, jagalah keturunannya, cucut buyutnya dijaga, ya. Al-ghabirin, menjadi orang-orang yang selamat, orang sukses. Waghfir lana, ya Allah, ampunilah kami. Walahu, dan ampuni dia. Maksudnya di sini doanya ke Abi Salamah. Maksudnya kita mendoakan seseorang setelah kita tutup matanya, Allahumma ghfir lana walahu, ya Allah, ampuni kami dan dia. Rabbil alamin, ya, Tuhan yang memiliki alam semesta. Wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ya, luaskanlah kuburnya dan cahailah kuburnya, ya. Ini doanya, ini harus dihafal, ya. Jangan sampai kita nggak hafal, ya. Ada orang tua kita, ya, atau kita nggak tahu, ya, karena anak kecil juga bisa nggak mendahului kita, ya. Hal-hal seperti ini bisa kita hafalkan. Insyaallah nanti saya akan tuliskan, saya bagi. Tapi yang doa kemarin harus dihafal dulu. Itu yang pertama dan kedua, ya. Dari sunnahnya, kalau ruh itu sudah dicabut, maka sunnahnya apa? Tutup matanya, ya. Kemudian didoakan. Kemudian yang ketiga, ayyughattu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Kemudian ditutup dengan kain yang menutup semuanya, ya. Kain, ya. Kalau punya kain yang bagus, ya pakai kain yang bagus, ya. Jangan dipilihkan kain yang paling tipis, ya. Kalau punya, ya belikan yang paling bagus, gitu. Dan jangan usah pakai sutra juga, ya. Kayak yang bagus, tutup dari kepala sampai ujung kaki, ya. Tidak udah didandani, nggak usah, ya. Atau sahabat mau dilihat oleh orang, dibuka, nggak usah, ya. Tutup aja semuanya. Kalau ada keluarga mau lihat, ya sebentar, tutup lagi, seperti itu, ya. Itu sunnahnya. Karena Aisyah, anna Rasulullah sahina tufiya, Aisyah berkata, dulu Rasulullah ketika meninggal dunia, sujjiya bi burdin hibarah. Beliau ditutup dengan apa? Hibarah. Hibarah ini adalah kain katun, ya. Kain katun, ya. Dengan tahu kain katun, ya. Katun yang lembut, ya. Kemudian yang keempat, ayyu'ajjilu bitajhizi wa ikhrajihi. Hendaknya disegerakan untuk dipersiapkan dan dikeluarkan, ya. Tidak usah sampai 2 hari nunggu saudaranya yang dari Saudi pulang ke rumah, mayatnya sampai 2 hari di rumah, ya. Enggak seperti itu, ya. Jadi disegerakan, ya, persiapannya dan dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan, segera dimakamkan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, asri'u bil janazah, segerakan urus jenazah,
Fa in taku salihatun fa khairun tuqaddimunaha alai. Kalau si jenazah itu bagus, orang soleh, maka kebaikan, ya, tuqaddimunaha, yang kalian dahulukan adalah kebaikan, suatu yang baik yang kita kerjakan. Wa in takun ghaira dzalika, kalau dia bukan orang baik, dzalika syarrun tad'una an riqabikum. Berarti kalau dia bukan orang baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, engkau kalian adalah telah menaruh di pundak-pundak kalian adalah sebuah ketidakbaikan. Jadi semuanya bisa disegerakan. Kalau baik, segerakan, karena nikmat akan menunggu dia. Kalau dia nggak baik, ya jangan ditunda-tunda, karena di pundak kita adalah sebuah ketidakbaikan. Segerakan juga, ya, untuk dimakamkan. Ya. Ini yang namanya menyegerakan kematian itu harus segera. Ya. Kalau di Arab ya mungkin jam begitu mati udah, jam segitu harus segera disolatkan dan dimakamkan. Ya, tapi ini masalah adat kita kembali, ya, apalagi orang-orang pelosok, orang-orang ini, ya, karena manusia itu beda, ya, bangkainya sama makhluk-makhluk yang lain, ya, beda bangkainya. Kalau enggak ini dia cepat sekali baunya, busuknya. Karena manusia ini memang, bahkan Allah sebutkan dalam surah yang lain, ya, atuhibbuna an ta'kulu lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini Allah mempermisalkan sebuah gibah, ya, menggibah. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Kalian cedak, padahal kalian itu tidak suka. Tidak ada bangkai yang paling bau, ya, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bangkai manusia. Karena manusia ini semuanya dimakan, ya. Tidak ada enggak dimakan oleh manusia. Ya, apa saja, ya, pasak dimakan, ya, api, apalagi kayu, apalagi semuanya, batu, tanah dimakan. Saya pernah ngelihat orang makan tanah dulu waktu di Lombok, tanah dikunyah, enak katanya, ada vitaminnya. Saya itu bingung, ya, kok tanah bunder-bunder dimakan sama bibi, ya, gitu. Ampuh. Ada ya, di Jawa ada ya. Masya Allah. Buat pipis. Rasa coklat. Nah, itu disegerakan, ya. Jadi orang meninggal itu disegerakan, ya, supaya tidak cepat membusuk jasad itu. Karena bangkai manusia beda, ya. Nah, itu 4 dulu, ya. Insya Allah minggu depan kita sampaikan selanjutnya, ya. Tadi yang pertama apa? Segerakan, ya, kalau ada yang meninggal, talqin, setelah talqin ruhnya keluar, ditutup matanya, kemudian didoakan, kemudian ditutup dengan kain menutup semuanya, kemudian apa, disegerakan untuk diurus jenazahnya. Tidak perlu nunggu sampai berhari-hari nunggu saudaranya datang mungkin, ya. Nah, gitu. Makanya ini harus dipahamkan, ya, satu keluarga itu jangan sampai kita malah dikuasai oleh orang lain, gitu. Orang lain enggak ngerti apa, ini tunggu dulu, ya, ini apa, pak ininya, misalkan kiainya belum datang, nanti dulu, enggak usah, ya. Saudara kita, keluarga kita adalah kita ajarkan yang benar, insya Allah. Nah, itu sedikit tentang masalah jenazah, ya. Jadi harapan saya nanti selesai ini jenengan bisa ngurus jenazah, mandikan, kita praktek insya Allah. Sibuk praktek. Langsung prakteknya. Ya kalau Sing gendong, sing cepak. kalau pakai bantal guling juga nggak apa-apa. Langsung pakai air juga boleh. Nanti direkam Pak cara mandi. Saat itu kan itu loh. Kalau atau ada talqin itu ada yang bilang la idul kayak gitu ya, bilang la ilaha illallah gitu. Itu cuman apa Yang benar gimana, Tak? Ya benar. Illallah. Oh, ya, iya. Ada 3 T. 3 T illallah. Di situ kan ada saktah, Tak? Apa iki apa? Enggak ada, maksudnya La ucapan ilaha pelan-pelan. disambung pelan. La ilaha illallah, udah pelan-pelan aja.
Kalau illallah ya itu adat orang. Nampak Gatot iki ngono. Tombol iku Kok kaget kok mayite. Masalah mati ya? Kok omongnya sangat Apa kajian nih dulu? Tapi Lihat yang kena. Orang talqin itu jangan sampai ramai. Maksudnya risu, maksud dikelilingi dengan banyak orang, ya. Sama kisahnya ketika Nabi mau mentalkin pamannya Abu Thalib, itu di samping kiri itu ada setan, ya, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab di situ, ya. Ketika Nabi sudah mengatakan di telinga kiri, la kul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Satu ini saja, ya. Saya akan berhadapan dengan Allah dan membawa kalimat ini sebagai hujjah untuk menolong Anda. Tapi di samping kiri ada iblis, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Abu Talib, atarqabu an millati abina Abu Talib, ya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka, membenci agama nenek moyang kita, kakek kita, bapak kita Abdul Muttalib? Kiri nengok kanan ada ponakannya, tengok kiri ada saudara-saudaranya yang dari kalangan pembenci Islam. Bingung beliau itu, ya. Seandainya nggak ada si Abu Jahal ini, beliau akan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini pelajaran yang sangat bagus buat kita juga kalau ditarik sampai sekarang. Jadi orang talqin itu jangan rame-rame, cukup satu aja anaknya atau dua aja, cuma la di telinga kanannya la ilaha illallah, ucapkan terus sampai dia bergerak la ilaha illallah. Dulu ada kisah di Salatiga, ada preman, ya. Preman itu udah tatuannya ininya, ya, masa hidupnya itu nggak ada yang benar, tapi ternyata dapat hidayah, ya, sebelum dapat meninggal dunia, dapat hidayah dari Ustadz Qasim yang dari Al-Irsad itu. Beliau sejak itu masuk dakwah sunnah, ya, dan beliau yang preman itu sebagai penjaganya, maksudnya melancarkan dakwah ini, gitu kan. Di sana tansirnya tinggi, ya, Nasraninya tinggi kali. Kalau enggak dengan preman ya susah di situ, ya. Saya pun pernah dilempar-lempar sama orang ketika dakwah dari gunung Kopeng itu turun, lewatnya salib putih, ya, anjingnya banyak kali, gitu. Kalau kita pakai jubah, ya, kadang dilempar pas gelap-gelap itu masuk jin yang melempar, mesti orang, gitu. Ya, gitu. Orang ini ketika meninggal dunia semua amalnya nggak ada yang benar sebenarnya, tapi apa yang terakhir dia ucapkan, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, amalnya sangat nggak ada yang benar, semua orang tahu di sana ini preman ini kepalanya, gitu. Tapi dapat hidayah kita nggak tahu. Jadi kalau kita mentalkin itu nggak tentu juga, ya, kita sering sholat tahajud, sering ini, ya, karena akhir dari amal kita tidak tahu. Makanya jangan sampai kita berbuat, ya, satu langkah, ya, kita nggak tahu apakah itu akhir dari hidup kita, ya jangan, ya. Wah, ini dosa ini, coba dulu, nah, jangan. Takutnya nanti pas di situ ajal kita, repot, jadi akhir dari hidup kita. Seperti itu. Makanya kalau ada kebaikan langsung kerjakan, kebaikan langsung kerjakan, tidak perlu ditunda-tunda selama kita mampu, ya. Sekarang bisa sholat sunnah, ya. Sekarang bisa tahajud, sholat tahajud, ya. Hadir belajar Quran seperti ini, udah hadir, insyaallah, ya. Selama itu baik. Kalau ada kesempatan untuk bermaksiat, tinggalkan. Gimana? kalimat tauhid itu enggak dari asyhadu alla Karena hadisnya sudah la ilaha illallah. Ya. Kalau mungkin itu juga nggak apa-apa, ya, karena kepanjangan. Jadi boleh aja dua kalimat syahadat itu, tapi Nabi kita dalam hadis-hadis yang lain itu cuma la ilaha illallah, ya, seperti itu. kesempatan mentalkin susah. Ya, kadang orang meninggal itu kan ya dilalai jatuh kamar mandi umpamanya,
itu kan kita juga nggak ngerti. Itu gimana ini? Kita nggak tahu dia tabrakan apakah mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, ya, atau di toilet meninggal dunia itu dia mengucapkan la ilaha, kita nggak tahu, ya. Yang penting kita sebagai orang yang sudah hidup ya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari amalnya, ya orang ini baik, ya, luar biasa dalam hidupnya, ya. Tapi kalau sudah nggak ada benernya, gibah setiap saat, kemudian pokoknya nggak pernah sholat, nggak pernah kita lihat itu melakukan kebaikan, tiba-tiba tabrak mobil, ya, gimana menilainya? Kita menilai pun kita tidak bisa, ya, karena kita tidak tahu sama sekali seperti itu, ya. Jadi ini yang kita lihat ketika ada orang sekaratul maut, maka kita usahakan untuk mentalkinnya. Kalau orang tabrak mobil misalkan dia masih napas sekarat, talkin juga, ya, jangan gemetar, itu bawa ke rumah sakit. Nah, kalau udah sekarat gitu, ya sudah talkin, ya, sambil di jalan mungkin ajarkan la ilallah, la ilallah, sampai rumah sakit siapa tahu mengucapkan la ilaha illallah seperti itu, ya. Kalau orang yang bunuh diri mengucapkan la ilallah, ya, gantung diri la ilaha illallah, udah salah, ya, ada kesalahan. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan tadarus.